Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial membuat database klinik kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal penting dalam pengelola data menggunakan sistem database. Yang pertama, mempelajari bagaimana menentukan jenis database yang diinginkan, apa yang menjadi acuan dalam pemilih database tersebut. Yang kedua, bandingkan pengelola data secara manual dan database. Yang ketiga, kita akan langsung mempraktikkan database klinik kesehatan menggunakan MySQL. Nah, langkah pertama dalam pembuatan database adalah menggunakan jenis database yang diinginkan, apa yang menjadi acuan dalam pemilihan database tersebut. Nah, dalam menentukan jenis database yang tepat, beberapa faktor perlu dipertimbangkan. Pertama, jenis data yang akan disimpan. Data terstruktur cocok dengan database relasional seperti MySQL, sedangkan data tidak terstruktur lebih sesuai dengan NoSQL seperti MongoDB. Kedua, skala dan performa. Database NoSQL mendukung horizontal scaling untuk data besar, sementara database relasional dengan fitur SCD lebih cocok untuk transaksi kompleks. Kemudian, penggunaan untuk juga penting, memilih teknologi yang familiar bagi tim dapat mempercepat pengembangan. Selain itu, biaya juga harus diperhatikan, termasuk lisensi dan pemeliharaan. Terakhir, keamanan dan komplexing harus dipastikan, terutama untuk data sensitif, dengan fitur seperti enkripsi dan kontrol akses. Yang kedua, perbedaan pengelolaan data manual dan sistem database. Pengelolaan data secara manual, misalnya menggunakan klinik kesehatan atau spreadsheet, mungkin bisa dilakukan untuk jumlah data yang kecil. Namun seiring bertambahnya data, pengelolaan manual menjadi sangat tidak efisien, memakan banyak waktu, rawan kesalahan, dan sulit diakses oleh banyak orang. Di sisi lain, menggunakan sistem database memberikan banyak keuntungan. Data tersimpan dengan lebih rapi, mudah diakses, dan dapat diolah dengan cepat. Sistem database juga memungkinkan kita untuk mengamankan data dan fitur backup otomatis, mempermudah pencarian, dan dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa menggunakan kinerja. Dengan demikian, sistem database jauh lebih efisien dan praktis dibandingkan pengelolaan data manual. Yang ketiga, langsung saja kita mempraktekkan membuat database klinik kesehatan menggunakan MySQL. Langkah pertama adalah masuk ke MySQL menggunakan perintah MySQL uRoot. Setelah masuk, kita buat database baru menggunakan perintah create database klinik kesehatan. Setelah database dibuat, kita bisa menggunakan perintah use klinik kesehatan. Untuk memulai menggunakannya, sekarang kita akan membuat 3 tabel. Tabel pasien, tabel dokter, dan tabel pendaftaran. Kita mulai dengan tabel pasien. Kolom pertama, ID dengan tipe IN11. Mengapa IN? Karena ID ini adalah primary key yang berarti harus unik dan setiap pasien. Untuk menggunakan IN11 karena kolom ini akan menyimpan angka-angka besar, dan IN menggunakan kita menyimpan nilai-nilai yang cukup besar sehingga sekitar 2 miliar. Jadi ini lebih cukup untuk merekomendasi ribuan hingga jutaan pasien jika diperlukan. Kolom kedua adalah nama yang menggunakan tipe data enum, laki-laki perempuan. Enum adalah tipe data yang sangat berguna ketika kita ingin membatasi pilihan input. Dalam hal ini, nama pada tabel pasien bukan merujuk pada nama literal, melainkan jenis kelamin pasien, sehingga pilihan hanya dibatasi pada laki-laki atau perempuan menggunakan enum. Membuat mencegah input yang salah karena hanya nilai yang ditentukan yang bisa dimasukkan. Kolom ketiga adalah alamat menggunakan tipe data block. Sebenarnya blok bukan tipe data yang ideal untuk menyimpan teks seperti alamat. Blok biasanya digunakan untuk data biner seperti gambar atau file besar. Seharusnya kita menggunakan parser yang lebih efisien untuk menyimpan teks dengan panjang yang bervariasi seperti alamat rumah pasien. Kolom keempat adalah tanggal lahir dengan tipe data date. Date digunakan untuk menyimpan tanggal lahir pasien. Format date sangat cocok karena memungkinkan kita menyimpan informasi tanggal secara khusus dengan format tahun bulan lahir. YYMMMDDD. Ini juga mempermudahkan kita dalam melakukan perhitungan umur pasien atau menghitung jarak waktu antara satu tanggal dengan tanggal lainnya. Kolom terakhir adalah golongan darah menggunakan tipe data set. Set digunakan untuk mengizinkan salah satu dari beberapa nilai yang mungkin. Dalam hal ini kita menggunakan set untuk mencakup semua golongan darah yang ada, A, B, AB, dan O. Dengan set kita memastikan bahwa hanya golongan darah yang benar yang bisa dimasukkan.
Sekarang kita akan menampilkan tabel pasien yang telah kita buat dengan menggunakan perintah show tables. Setelah itu kita bisa memberi perintah dash nama tabel kita yang telah kita buat. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan membuat tabel dokter. Di sini kita membuat database baru menggunakan perintah create tabel dokter. Kolom pertama, ID Begin 15. Alasan penggunaan Begin dipilih karena memungkinkan penyimpanan angka yang sangat besar. Ini penting jika ada kemungkinan data akan berkembang dalam jumlah besar seperti banyak dokter di klinik atau di rumah sakit. Kolom kedua, ID pasien medium 8. Alasan penggunaan medium min digunakan untuk menghemat ruang penyimpanan sambil tetap mendukung jumlah pasien yang cukup besar sehingga jutaan. Cocok untuk klinik yang besar tapi tidak terlalu besar seperti rumah sakit besar. Kolom ketiga, ID dokter float. Alasan penggunaan float biasanya digunakan untuk angka desimal tapi ini tidak lazim. Untuk ID seharusnya lebih cocok jika menggunakan in agar lebih konsisten karena ini biasanya merupakan angka bulat. Kolom keempat, tanggal pemeriksaan atau tanggal pendaftaran timestamp. Alasan penggunaan timestamp digunakan untuk menyimpan tanggal dan waktu. Ini otomatis mencatat waktu pemeriksaan sehingga cocok untuk melacak kapan pemeriksaan dilakukan. Kolom kelima, keluhan long text. Alasan penggunaan long text mampu menyimpan teks panjang seperti deskripsi keluhan pasien yang bisa sangat bervariasi panjangnya tergantung pada riwayat kesehatan pasien. Langsung saja di sini kita akan menampilkan tabel dokter yang telah kita buat dengan menggunakan perintah show tables. Setelah itu kita bisa memberi perintah dash nama tabel kita yang telah kita buat. Setelah kita membuat tabel dokter, selanjutnya kita akan membuat database baru menggunakan perintah create tabel pendaftaran. Kolom pertama, ID Begin 15. Alasan penggunaan Begin digunakan karena memungkinkan penyimpanan angka yang besar. Ini penting agar mendukung pertumbuhan data pendaftaran yang besar di masa depan dengan ID unik untuk setiap pendaftaran. Kolom kedua, ID pasien medium 8. Alasan penggunaan medium min
digunakan untuk menyimpan ID pasien dengan ukuran data yang lebih kecil dibandingkan built-in, tetapi cukup besar untuk menampung banyak data pasien, sehingga jutaan. Kolom ini mereferensikan data pasien dari tabel ini. Kolom ketiga ID dokter atau float. Alasan penggunaan float biasanya digunakan untuk angka desimal, tetapi di sini digunakan untuk menyimpan ID dokter. Ini mungkin kurang tepat karena ID biasanya merupakan angka bulat, sebaiknya menggunakan int agar lebih konsisten. Kolom keempat, tanggal pendaftaran atau timestamp. Alasan penggunaan timestamp digunakan untuk menyimpan waktu dan tanggal pendaftaran secara otomatis. Ini memudahkan pelacakan kapan pendaftaran dilakukan. Kolom kelima, kolom keluhan atau long text. Alasan penggunaannya, long text dipilih karena memungkinkan penyimpanan teks yang sangat panjang. Ini penting karena keluh pasien bisa sangat bervariasi dan panjang, tergantung pada riwayat kesehatan dan gejala yang dialami pasien. Yang terakhir, status. Tipe data TINI-IN digunakan untuk menyimpan status dari pendaftaran, kemungkinan untuk mengetahui apakah pendaftar aktif atau sudah berproses. Sekarang kita akan menampilkan tabel pendaftaran yang telah kita buat menggunakan perintah show tables. Selanjutnya, kita akan memberi perintah dash nama tabel kita yang telah kita buat. Itulah panduan lengkap pembuatan database klinik kesehatan, mulai dari pemilihan jenis database, perbandingan pengelolaan data manual dengan sistem database, sehingga langkah-langkah praktis pembuatan tabel dan relasi antar tabel. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar basis data, khususnya dalam pembuatan database yang terstruktur dan efisien. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mengeksplorasi lebih lanjut tentang database agar semakin mahir. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.